Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Zuhur rahmatullah. Untuk pada siang hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Fadil MA. Alhamdulillah ada bersama kita begitu memberikan kesehatan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan hadis ini cukup panjang, termaktub dalam dua kitab sahih, ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Karena begitu panjang dan hadis ini tentang kisah, tapi kisah jangan berarti hanya selesai kisah itu selesai. Ada makna dan pelajaran yang berharga yang kita petik dari kisah. Jadi di hadis itu diceritakan bahwa dulu di zaman Bani Israel ada tiga orang yang Allah uji. Allah uji dengan kesusahan, itu dengan penyakit. Satu, ada orang yang Allah uji dengan penyakit lepra, sehingga orang jijik melihatnya dan menjauhi dia. Yang kedua, ada orang yang diuji kepalanya gatal-gatal sampai rambutnya rontok, botak. Yang ketiga, ada orang yang Allah uji penglihatannya dicabut, artinya buta. Yang pertama, orang yang diuji dengan lepra, penyakit belang. Yang kedua, kepalanya botak dan gatal-gatal kepalanya. Yang ketiga, matanya buta. Orang ini enggak menikmati hidup karena dijauhi oleh masyarakat. Dunia sebegitu indah, pohon sebegitu bagus, tidak begitu indah bagi orang yang buta. Suatu saat Allah menguji orang ini. Nah, ketika di dalam kehidupan yang begitu susah, orang ini taat beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Allah ingin uji ketaatannya. Allah utus malaikat yang menyerupai seorang laki-laki datang ke ketiga orang yang Allah uji. Pertama, datang kepada orang yang punya penyakit lepra. Ditanya, kamu mau apa? Seandainya Allah kabulkan kemauan kamu, yang kamu inginkan apa? Wan, saya kepingin diberikan unta. Saya akan urus unta itu biar berkembang biak. Walhasil singkat cerita, orang ini diberikan unta yang sedang hamil. Udah rawat sini, bawa pulang sana. Yang kedua, orang yang kepalanya gatal-gatal, rambutnya rontok, diuji. Kamu mau apa? Tuhan, saya kepingin sapi. Dikasihlah sapi yang sedang hamil, rawat sana. Mudah-mudahan berkembang biak. Yang ketiga, orang yang buta. Kamu pengen apa? Tuhan, saya pengen kambing. Dikasih kambing yang sedang hamil, rawat sana. Mudah-mudahan bisa berkembang biak. Walhasil singkat cerita, tiga orang ini peternak unta, sapi, dan kambing. Allah uji. Binatangnya itu sumbu, berkembang biak. Ketika udah banyak, hartanya ini berupa binatang ternak, sampai lupa, sibuk mengurus harta itu. Lupa kepada Allah, lupa kewajibannya kepada Allah. Yang dulunya dia rajin sholat berjamaah, sedikit-sedikit ditinggalkan karena sibuk mengurus hartanya yang begitu banyak. Tiba-tiba di tengah kesuksesan tiga orang ini, Allah uji lagi dalam keadaan kaya. Tadi Allah uji dalam keadaan susah. Ini Allah uji mereka bertiga dalam keadaan kaya. Allah utus lagi malaikat berupa seorang laki-laki datang kepada orang yang dulunya punya penyakit lepra dan sudah sembuh.
Dia minta disembuhkan penyakitnya, sembuh. Didoakan, penyakitnya sembuh, dikasih harta, dikasih utang berkembang biak. Terhadap malaikat datang menguji orang dengan penyakit lepra yang dulunya dia kayak gitu dan dalam keadaan susah. Tuhan, saya sedang dalam perjalanan, saya butuh perbekalan, saya minta. Saya lihat Tuhan itu peternak unta yang sukses. Saya kehabisan bekal. Orang ini lupa bahwa dulunya dia juga lepra. Ketika melihat orang yang punya penyakit lepra, dia jijik. Sana. Enggak ada. Ini harta yang saya miliki, hasil kerja keras saya. Ini warisan dari orang tua saya, dari leluhur saya. Enggak ada hak kamu. Sana. Diusir. Akhirnya sebelum pergi, orang ini bilang, kayaknya saya kenal Tuhan. Dulu kayaknya Tuhan ini pernah juga punya penyakit lepra seperti saya. Oh, nggak pernah itu. Memang saya seperti ini dari dulu. Tuhan, kalau Tuhan lupa, Allah akan mentakdirkan Tuhan akan kembali seperti semula. Singkat cerita yang kedua, Allah uji orang yang sudah sukses dengan harta berupa sapi. Datang orang yang kepalanya botak, gatal-gatal, kepada orang yang dulunya juga seperti itu. Minta hartanya, minta sapinya. Tuhan, saya kehabisan bekal, saya minta satu sapi aja buat bekal perjalanan saya. Enggak ada. Pergi sana. Dia lupa bahwa dulunya dia juga susah seperti itu. Yang ketiga, datang kepada orang yang buta. Yang dulunya buta, Allah sudah sembuhkan dengan doa malaikat dan sukses sebagai peternak kambing. Orang buta, Tuhan, saya di tengah perjalanan kehabisan bekal. Bisakah saya minta satu aja kambing, Tuhan? Orang ini ingat bahwa dulunya dia seperti itu. Dulunya tidak punya apa-apa, sekarang sukses sebagai peternak kambing. Oh, kalau kamu mau silakan ambil. Semampunya kamu, semaunya kamu, ambil. Akhirnya si malaikat yang menyerupai orang laki-laki ini tersenyum. Oh, cukup. Saya diutus oleh Allah untuk menguji kamu dan dua teman kamu. Dua teman kamu gagal ketika Allah uji dengan kesuksesan. Dan alhamdulillah saya nggak perlu kambing kamu, pelihara saja. Mudah-mudahan Allah berkahi. Para hadirin, hadis ini termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini begitu panjang. Hadis ini tidak akan ada manfaatnya kalau selesai kita baca terjemahnya, selesai, tidak ada hikmah yang kita petik. Kenapa sih saya sedang berpikir, kenapa sih kok cerita kayak gini dimasukin ke dalam kitab hadis sahih? Setelah melalui beberapa perenungan, oh ternyata ini potret kehidupan kita dan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran apa? Satu, manusia tidak boleh lupa dengan jati diri. Jangan lupa dengan masa lalunya. Ketika dia dulu susah, ketika Allah uji dengan kemudahan, ternyata ketika dia lupa, yang muncul adalah rasa kesombongan. Yang kedua, ternyata potret kehidupan ketika Allah menguji seseorang, lebih banyak yang gagalnya ketika Allah uji dengan harta. Potret kehidupan ini ada 3 orang, 2 gagal, 1 sukses. Memang harta ini menjadi barometer jati diri seseorang. Kita jangan cepat-cepat memberikan orang ini baik, orang ini soleh, orang ini luar biasa hebatnya. Uji dengan harta. Kasih dia harta untuk mengelolanya. Ketika dia memang istiqomah dengan keimanannya, dia akan menjadi orang yang amanah. Tapi ketika dia tidak amanah, dia gagal ketika Allah. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil hadirin. Allah tidak melihat ketakwaan seseorang itu dari fisiknya. Boleh jadi ketika dia lepra, ketika dia buta, ketika dia gatal-gatal, dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah karena kedekatannya. Tetapi ketika dia udah sukses, udah sembuh dari penyakitnya, udah luar biasa hebatnya, ketika dia tidak lulus dan semakin jauh kepada Allah, maka belum termasuk orang yang bertakwa di hadapan Allah. Hadirin,
Pelajaran selanjutnya adalah bahwa yang kita miliki sekonyong-konyong, setiba-tiba itu bisa Allah cabut seperti dalam kisah ini. Jangan pernah aman dengan apa yang kita miliki. Kesehatan kita itu bagian dari harta kita. Harta kita sendiri, kesempatan kita sendiri, dan semuanya tiba-tiba boleh jadi Allah cabut. Ketika Allah cabut, baru akan muncul penyesalan. Dulu ketika saya sehat, dulu waktu saya masih banyak kesempatan, kenapa saya nggak hadir di majelis taklim ya? Kenapa saya nggak sholat ya? Kenapa saya nggak menjalankan perintah agama ya? Sekarang kok saya baru sadar ketika tubuh saya lemah, banyak penyakitnya, baru muncul rasa kesadaran, pingin sholat berjamaah, pingin bersilaturahim, kepingin sholat dengan sempurna, ternyata dibatasi oleh penyakit yang Allah kirimkan kepada saya. Apa hadirin? Inilah sedikit kisah dari hadis yang berupa cerita tadi. Sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran yang akan kita bisa ambil dari kisah tersebut. Mudah-mudahan walaupun singkat, walaupun sedikit, ada hikmah yang bisa kita petik dalam menjalani kehidupan ini, yang pasti kita akan diuji oleh Allah, baik berupa kesenangan ataupun kesulitan. Allah tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan mendapati dua ujian, baik kesenangan atau kesusahan, dan itu adalah kehidupan yang akan kita hadapi dalam menjalani kehidupan di dunia. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.